Shalom Bapak Ibu, selamat merayakan Jumat Agung di hari ini. Shalom. Hari ini kita dari Gereja Jemaat Kristen Indonesia Surabaya, kita ibadah bersama-sama pada perayaan Jumat Agung hari ini. Biarlah hari ini setiap kita boleh mengalami Tuhan, boleh berjumpa dengan Tuhan, boleh kilas balik mengingat semua kebaikan dan kemurahan Tuhan tentang pengorbanannya di atas kayu salib. Mari kita teduhkan hati kita sejenak. Kita bersyukur kepadanya karena Dia sangat baik untuk kita semuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara kami yang ada di rumah, yang sechannel dengan kami, tanggalkan setiap beban yang merintangi kita. Mari kita berlari kepada Tuhan. Kita bawa hati kita, roh, jiwa, tubuh kita bawa untuk memuji, menyembah Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan, di Jumat Agung ini kami boleh ada lagi untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami rindu menikmati Engkau, kami rindu memuji menyembah Engkau. Oleh karena itu Tuhan, kuduskan setiap kami, ampuni setiap kami, tahirkan setiap kami, dan layakkan setiap kami. Kami rindu hari ini Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, dan mengalami pribadi-Mu ya Tuhan. Dan setiap kami boleh merasakan kasih itu. Meskipun di tengah-tengah dunia hari ini dengan goncangan seperti itu, tapi yakinkan kami Tuhan, biarlah hari ini kami boleh menikmati sukacita yang besar karena kemenangan yang Kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami katakan, kami mengundang para malaikat pemuji dan penyembah memenuhi tempat ini, memenuhi setiap rumah-rumah, memenuhi hati kami, karena kami ingin memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Dari hati kami, dari kekuatan kami, roh, jiwa, tubuh kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran hari ini ya Tuhan. Mari Roh Kudus beracara di tengah-tengah kami, berkarya di tengah-tengah kami, sehingga setiap kami sungguh-sungguh merasakan pengorbanan-Mu di atas kayu salib, penebusan-Mu di atas kayu salib bagi kami ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami mau katakan semua yang bukan dari Tuhan menyingkir dari tempat ini, menyingkir dari kehidupan kami, menyingkir dalam nama Tuhan Yesus. Dan biar semua yang ilahi itu turun di tengah-tengah kami, dan kami boleh merasakan Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini Tuhan. Biarlah hati kami, pikiran kami, dan segenap hidup kami hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan, kami perlu perkenanan-Mu ada di tengah-tengah kami, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Biarlah dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, biarlah segala pujian pengagungan hanya bagi Raja di atas segala raja, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau yang sudah mati bagi kami, kami mau memuji, kami mau menyembah Engkau. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, saya jemput kita bangkit berdiri. Mari kita fokus dengan Tuhan hari ini. Yesus telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Baginya pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia
hidupmu. Terima kasih buat hidupmu yang sedang Kau berikan bagi kami. Sungguh Tuhan tidak terukur kasih-Mu bagi setiap kami. Kau memberikannya bagi kami dengan cuma-cuma Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
karya terbesar itu Tuhan. Kami mau menikmati kasih-Mu Tuhan hari ini dan seterusnya. Dan kami terus kuat di dalam-Mu Tuhan. Ya Bapa Shikaran, Bapa Shikaran, Bapa Shikaran. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku mengalir di setiap waktu. Tiada pernah berubah kasih-Mu, kasih yang terindah. Bye-bye.
yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Kami kagum dengan kasih-Mu yang besar. Kami kagum dengan pengorbanan-Mu yang luar biasa, Tuhan. Kami mengingat darah-Mu yang mengalir buat kami, sudah menyelamatkan kami, Amin. sudah memulihkan kami. Amin. Dengan tubuh-Mu yang terpecah-pecah bagi kami jadi sembuh. Amin. Indonesia sembuh. Amin. Keluarga-keluarga sembuh. Amin. Kami sembuh, kami Amin. sembuh dalam nama Tuhan Yes, Yesus. amin. Kami tahu Tuhan, pengorbanan-Mu tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Terima kasih buat keselamatan yang Kau berikan. Terima kasih buat cinta-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar. Dalam waktu-waktu yang ada ini Tuhan, kami baru terus tinggal diam dekat dengan-Mu Tuhan, melekat dengan-Mu. Kami ada di hati-Mu Tuhan, sehingga hati kami dan hati-Mu bersaut-sautan Tuhan, sampai surga menyentuh bumi. Sampai surga menyentuh bumi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami tahu darah Yesus yang tercurah bagi kami itu yang menghidupkan kami, itu yang memulihkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami sangat bersyukur cita. Kami bersyukur karena Kau terus ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, bekerjalah terus dalam hidup kami dan berikan kami kekuatan baru, percaya penuh dengan Engkau, biar di dalam segala situasi apapun kami tidak menyangkal Engkau Tuhan, tapi kami terus percaya dan mempercayakan hidup kami kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami akan bersukacita untuk kemenangan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Bagi Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Kita nikmati darah Yesus yang sudah mengalir di tengah-tengah kita. Oleh darah anak domba, iblis sudah dikalahkan. Kita menang karena Yesus yang ada di dalam kita membuat hidup kita terus kuat. Hidup kita berkemenangan di dalam Tuhan. Hidup kita kuat karena Tuhan yang terus menopang dan tinggal dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Pemerintahan Allah kita
kita oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Amen. Yes. Oleh kesaksian kita, Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. syukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus sendiri berkata, oleh darah anak domba tidak ada yang perlu kita takutkan lagi, karena Tuhan ada dalam hidup kita. Amen. Kemenangan demi kemenangan Tuhan kita sudah siapkan bagi kita. Tapi hari-hari ini Tuhan mau supaya kita terus melekat dengan Tuhan. Tuhan mau supaya kita terus haus, lapar akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan mau supaya kita punya waktu-waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Amin. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita angkat pujian yang berkata, Kau yang menghiasi hidup kami ya Tuhan. Seperti bunga-bunga Engkau membuat semuanya jadi indah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depan
semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Hanya saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan, sungguh Engkau sangat baik. Kami bersyukur, kami perlu firman-Mu, kami perlu firman-Mu, kami perlu Kau Tuhan. Biar Kau berbicara di tengah-tengah kami, biar firman-Mu meneguhkan setiap kami Tuhan. Kami tahu Kau sangat mengasihi kami, kami tahu Kau ada di tengah-tengah kami dan melawat kami semua, melawat pribadi-pribadi, baik yang di rumah-rumah, baik dimanapun berada yang bisa bersama-sama dengan CKI Surabaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini saatnya kita akan diperdengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Joshua Kuana Tanjung. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita mengenang sebuah kejadian yang merubah sejarah umat manusia. Adalah kematian Kristus, Putra yang dikasihi oleh Bapa. Dan biarlah melalui firman-Nya kita akan mendengar, kita akan melihat, dan kita akan disingkapkan apa dibalik dari sebuah peristiwa. Bukan sekedar menjadi sebuah ritual, tetapi menjadi sebuah gambar, sebuah visi yang mengubah hidup kita. Tetapi sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya ajak mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu
Dan kami minta kiranya Roh Kudus Engkau menaungi kami. Engkau tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau boleh mampu hadir menjamah pikiran dan roh kami, sehingga kami boleh mengalami kehadiran-Mu. Kami boleh menyaksikan cinta-Mu yang ajaib. Kami boleh mengalami kesembuhan ketika firman disampaikan, ketika perjamuan kudus kami nikmati, kami terima dengan iman. Yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan, yang susah, yang menjerit kepadamu, biarlah pagi hari ini mereka boleh mengalami kehadiran-Mu. Mereka boleh mengalami kesembuhan daripadamu. Mereka boleh mengalami Engkau menyapa mereka semua. Kami tahu Engkau bukan Tuhan yang nun jauh di sana. Engkau Tuhan yang peduli. Bahkan Engkau Tuhan yang jatuh cinta kepada umat-Mu. Kiranya Engkau sendiri berbicara melalui bejana tanah liat ini, tetapi kiranya Engkau sendiri berkarya dan Engkau sendiri yang dimuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, izinkan saya mengajak kita melihat dalam satu perspektif yang berbeda. Di dalam saya merenungkan, saya belajar Alkitab, apa yang disebut Alkitab, firman Tuhan tertulis. Saya menemukan, saya menyimpulkan, what is the Bible? Bible is not merely a religion book. Alkitab bukan sekedar semata-mata sebuah buku agama. Bukan sekedar sebuah buku tentang peraturan moral. Tetapi sebuah kisah cinta yang abadi dan yang menyentuh hati saya yang terdalam. Setiap orang dalam agama dan kepercayaan mereka menyembah dalam konsep apa yang mereka percaya sebagai Allah. Tetapi saya temukan Tuhan Elohim, Allah Yahweh yang kita sembah, itu Tuhan yang berbeda. Saya tidak katakan soal kuasa dulu. Saya bicara tentang keberadaannya. Apa yang beda? Perbedaan ini yang membuat peristiwa Paskah ini terjadi. Dia Tuhan yang bukan hanya penuh rahmat. Dia Tuhan yang penuh cinta. Dia bukan hanya Tuhan yang penuh cinta. Dia Tuhan yang jatuh cinta. Apa yang Anda rasakan, apa yang Anda alami, secara simpel saja, ketika Anda jatuh cinta, anak muda bisa menjawab, dia ingin ketemu. Dan Alkitab mencatat ketika Adam jatuh dalam dosa. Di dalam ayat sebelumnya dikatakan, mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah berjalan-jalan dalam taman. Taman Eden itu di mana? Di bumi. Jadi ini konsep Tuhan yang berbeda. Sejak dalam kitab Kejadian, Tuhan itu adalah Tuhan yang berteofani. Tuhan yang berkunjung di bumi. Ini beda dengan konsep kepercayaan yang lain. Tuhan yang transenden, Tuhan yang gak bisa difahami. Seperti waktu Paulus menginjili Athena, ada satu patung yang dikatakan Allah yang gak dikenal. Ini Tuhan sejak semula dikenal oleh Adam. Manusia diberi kemampuan untuk dikenal dan mengenal Tuhan. Dan dalam memanifestasikan cintanya, dia tidak hanya berkata aku mencintaimu. Dia menjumpai Adam. Dia berjalan-jalan. Nah, waktu itu Adam sembunyi. Dan kata pertama yang Tuhan katakan kepada Adam adalah, di manakah kau? Banyak orang gak merenung tentang kata ini. Kan Tuhan tuh maha tahu, pasti tahulah Adam di mana secara lokasi. Iya, tetapi Tuhan gak kehilangan, bukan tidak tahu. Tetapi Tuhan melihat Adam itu keluar dari dimensi surga. Kalau HP ini sekarang, Adam ini HP-nya rusak, Wi-Fi-nya off. Dan Tuhan tidak bisa connect
dengan Adam. Karena Adam sudah terpental dari alam roh. Dosa membuat hubungan ini terputus. Tetapi dalam cintanya Tuhan berkata, di mana kau? Artinya bukan di mana, tetapi aku kehilangan. Aku kehilangan, I miss you. Nah, saya percaya peristiwa Paskah ini lahir dari sebuah cerita. Where are you, my son? Di manakah engkau? Dan Tuhan itu, makanya Tuhan itu Tuhan yang penuh cinta untuk sebuah tujuan. Tuhan membebaskan bangsa Israel. Kalau kita ngomong Paskah, adalah keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Tuhan membebaskan bangsa Israel, biarkan umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi Israel tidak hanya dibebaskan untuk dibebaskan, tetapi pembebasan bangsa Israel adalah manifestasi yang saya sebutkan His compassion, belas kasihannya, karena orang Israel menderita di perbudakan Mesir. Tetapi Tuhan membebaskan bangsa Israel bukan hanya untuk bebas. Untuk apa, Pak? Untuk beribadah. Beribadah dalam arti apa? Makanya begini, saya tarik mundur sedikit. Deal terakhir antara Musa dan Fir'aun adalah tentang ternak. Oke, Fir'aun udah pusing ini, kena tulah demi tulah. Kamu boleh pergi, tapi tinggalkan ternak. Musa bilang, no deal. Kenapa? Kami nggak bisa berangkat tanpa ternak peliharaan kami. Karena kami keluar untuk beribadah. Dan tidak bisa kami beribadah tanpa korban. Nah, apa efek dan apa kata ibadah itu sendiri? Bukan Tuhan itu gila disembah. Tidak. Sebab melalui ibadah, manusia dibawa, umatnya dibawa untuk mengalami kehadiran. Aku akan diam di tengah-tengah umatku. Kalau saya ganti orang Israel, umatku. Aku akan diam di tengah-tengah gerejaku. I will dwell among the children of Israel. Aku akan menjadi Allah mereka. Mereka akan mengetahui bahwa akulah Yahweh, Elohim mereka, Tuhan Allah mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, supaya aku diam di tengah mereka. That I may dwell. Kenapa? Karena dia Tuhan yang ingin ketemu. Kenapa dia ingin ketemu? Karena dia jatuh cinta. Ini bukan cinta biasa. Ini cinta seorang ayah. Ini cinta seorang bapak kepada anaknya. Ini cinta seorang mempelai kepada mempelainya. It's not personal love. It's not general or common love. It's a personal. Bukan cinta yang umum. Cinta yang begitu pribadi. Lihat. Ini banyak orang gagal paham. Ketika Tuhan menangisi Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang telah membunuh nabi. Kenapa Tuhan menangis? Sebagian orang mencibir, Tuhan kok nangis? Tuhan bukan tidak berkuasa, Tuhan bukan lemah, tapi Tuhan jatuh cinta. Dia menangisi anaknya yang tidak mau datang kepada dia. Dan untuk dia membawa kembali, dia tidak melanggar firman. Tadi saya sharing kepada rekan sepelayanan, kepada Pak Sentosa. Pernahkah kita mikir Paskahnya orang Yahudi, orang Israel, yang adalah gambaran Paskah yang kita peringati, kita jalani hari ini, adalah tulah ke-10 sampai tulah, sehingga mereka sampai dipaksa terpaksa, ya sudah ya. Tetapi di tulah ke-10 mereka lepas. Di situ orang Israel diminta Tuhan memperingati Paskah, membuat roti tidak beragi, sayur pahit, dan menyembelih domba. Dagingnya dimakan, darahnya dioleskan. Artinya apa? Itu Tuhan bukan
mengalahkan dewa dengan Mesir dengan kuasanya. Tetapi Tuhan membayar. Kenapa? Karena kita terjual oleh dosa, karena tipu daya setan. Tapi Tuhan tidak mencuri balik. Tuhan membayar lunas dengan darahnya. Untuk apa? Bukan hanya Israel supaya bebas, tetapi dia bebas dari perbudakan penderitaannya, dari cengkeraman Mesir, gambaran cengkeraman maut, supaya kita beribadah, supaya kita mengalami sebuah persekutuan dengan Tuhan. Paskah bukan sebuah peristiwa, sekedar sebuah ritual. Paskah lahir dari sebuah hati yang begitu dalam. Alkitab penuh dengan kisah yang menggambarkan, yang saya katakan semua tentang Yesus. Kisah pengorbanan Abraham kepada mengorbankan Ishak anaknya. Abraham mengorbankan anaknya Ishak. Itu bukan sekedar sebuah ketaatan Abraham semata. Tuhan berkata, persembahkanlah anakmu yang tunggal satu-satunya. Padahal anaknya dua waktu itu. Ini kata-kata profetik. Persembahkan dia sebagai korban bakaran. Saya bisa membayangkan stresnya Abraham waktu diminta Ishak menjadi korban. 3 hari dia naik ke gunung. Di situ kata worship pertama di Alkitab itu muncul. Aku ke gunung untuk sembahyang, terjemahan LAI. Tapi bahasa Inggrisnya, we will worship on the mountain. Nah, Ishak tahu sebagai anak Abraham, bagaimana kita menyembah kalau nggak ada korban. Mereka naik ke gunung 3 hari, gambaran Yesus mati 3 hari. Ishak hanya kayu bakar dan api. Dia tanya korbannya di mana? Dead. Saya bisa bayangkan stresnya Abraham. Dan dia mau menghindar atau mau kasih kata penghiburan, tetapi tidak sadar dia bernubuat. Nanti Tuhan menyediakan korbannya. Jehovah Jireh. Sampai di atas gunung Moria. Disiapkan mezbahnya. Ishak kembali tanya, di mana Bapak korbannya? Saya bisa bayangkan dalam imajinasi saya, Abraham nangis dipeluk Ishak. Dan Abraham berkata, kamulah korbannya nak. Dan saya melihat sebuah keajaiban. Kenapa? Apa itu Pak? Ishak gak berontak, Ishak gak lari. Ishak menyerahkan diri. Saya bisa bayangkan mereka bertangis-tangisan. Dan Ishak diikat, dibaringkan. Dan Abraham berkata, Tuhan, aku serahkan anakku. Sesuai dengan perintahmu, aku taat. Dan waktu Abraham hendak menghujamkan pisaunya ke jantung Ishak, ada tangan malaikat, adalah Tuhan sendiri. Stop. Aduh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Mereka berpelukan, Ishak dan Abraham dilepas. Terima kasih tuh, Abraham. Ini imajinasi saya. Abraham, aduh terima kasih Abraham. Tuhan mau ngomong tuh, Abraham udah saking senengnya Ishak nggak jadi mati istilahnya. Tapi sudah tenang, reda. Ini nggak ada di Alkitab. Ini imajinasi saya. Abraham, ya Tuhan. Ini sudah baik-baik, hamba mendengar. Abraham, aku tidak benar-benar ingin kamu mengorbankan anakmu. Ya Tuhan, aku tahu, terima kasih. Bukan itu, Bram. Engkau kan sahabatku. Aku ingin engkau bisa merasakan sakitnya penderitaan seorang ayah yang mengorbankan anaknya. Itu aku, Bram. Itu aku, Bram. Saya nggak tahu, saya nggak hafal kalau Abraham sampai ke Yesus itu berapa tahun, 2000 tahun atau 2500 tahun. Katakan 2500 tahun. 2500 tahun atau 2000, kalau Musa 1500 tahun.
Saatnya tiba. Melalui Nabi Yesaya Tuhan tidak berkata, tolong ditayang dia, seorang anak telah lahir buat kita. Nanti saatnya datang, Tuhan tidak memberikan kitab lagi. Tuhan tidak memberi sekedar sebuah peraturan baru. Tuhan memberikan perjanjian baru yang tidak dimeteraikan oleh darah binatang, tetapi dimeteraikan oleh darah putranya. Sebab seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan kepada kita. Namanya disebut orang ajaib, wonderful, penasehat, penasehat ajaib. Jadi Paskah itu lahir dari satu kerinduan Tuhan untuk menyelamatkan kita, untuk supaya kita ketemu dengan Dia. Maka ini dikatakan karena begitu besar, bukan hanya kasih, begitu besar. Yohanes ingin menggambarkan dengan sebuah kalimat begitu besar. So God loved the world. So, begitu besar. Saya suka kata begitu besar. Cinta yang saya sebut dalam perjanjian. Cinta yang ingin orang yang dikasihnya bisa kembali ke dia. Cinta yang untuk dia bisa ketemu, dia rela memberikan miliknya yang berharga. Nah, banyak orang tidak tahu, ketika manusia jatuh dalam dosa, persoalannya bukan hanya dosa. Persoalannya ada tuntutan keadilan hukum Taurat yang menuntut dia. Ada maut yang mendakwa, ada maut yang membelenggu, sehingga orang mau baik, orang dengan hukum Taurat atau tanpa hukum Taurat tetap mati karena maut berkuasa. Karena ada dosa di situ maut. Maut bukan sekedar orang mati. Maut adalah power yang memisahkan manusia dengan Tuhan. Hidup pun terpisah, mati apalagi dia akan turun ke dunia ramah. Dan kerinduan Tuhan yang diekspresikan, I miss you, where are you? Dia wujudkan dengan dia memberikan putranya, supaya setiap orang ditebus bukan hanya bebas, supaya bertemu, mengalami hadiratnya. Nah, jadi dia kematian dan kebangkitan itu gak bisa dipisahkan. Maka Yesus tidak cukup mati, Yesus mati dan bangkit. Paskah dengan kebangkitan di hari Minggu itu dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Dia menjadi penebus, dia jadi penakluk, dan dia jadi penghubung. Jadi kematiannya, kebangkitannya, naik ke surga, Roh Kudus turun. Naik ke surga, dia sebagai penghubung. Kematiannya, dia sebagai penebus, juru selamat. Kebangkitannya, dia sebagai yang mengalahkan maut. Nah, mari kita mulai satu demi satu. Jadi waktu manusia jatuh dalam dosa, itu tidak sesederhana yang dipikir orang. Surga dalam keadilannya membuat manusia yang menjadi darah daging fana itu gak bisa connect. 1 Korintus 15 ayat 50 kalau gak salah. Darah daging gak bisa ambil bagian dalam kerajaan surga. Makanya manusia harus dilahirkan dalam roh. Nah, surga punya kekudusan, punya keadilan, kebenaran. Makanya tuntutan hukum Taurat harus dikenapi. Taurat tidak dibatalkan, Taurat digenapi. Tuntutan dosa harus digenapi. Dia mendamaikan, kematiannya mendamaikan, membatalkan, menggenapi hukum Taurat, tuntutan hukum Taurat, mematahkan tuntutan maut. Dua ini. Mengapa pengamanan dosa itu harus dengan darah? Karena upah dosa itu maut. Upah dosa itu maut. Maut itu nyawa. Makanya setelah Paskah Tuhan berkata, setiap yang sulung punyaku. Binatang bersih dipersembahkan, binatang tidak bersih, keledai, binatang haram ditebus dengan domba. Manusia kotor,
manusia berdosa harus ditebus. Bukan dengan darah binatang. Binatang ditebus sama binatang. Manusia ditebus sama manusia sebenarnya. Maka dikatakan darah binatang tidak bisa menebus dosa. Loh kok bisa? Zamannya bisa. Itu karena bayar cek mundur. Yesus menggenapi. Nah, inilah firman, prinsip rohaninya. Nyawa ganti nyawa. Jadi manusia kotor harus ditebus oleh manusia surga. Darahnya nyawanya manusia kotor berdosa diganti dengan manusia darahnya yang kudus. Yang kedua, dia harus menaklukkan. Karena diampuni saja manusia tetap terblokade. Maut sudah berkuasa sejak zaman Adam. Maka Yesus bangkit. Engkau telah menaklukkan. Dia menaklukkan maut. Hai maut, di mana senangmu? Kebangkitannya dia mengalahkan maut. Kuasa maut itu pedang kelaparan sampah. Kalau dia mengalahkan maut, sekaligus dia membebaskan para tawanan. Makanya ada orang-orang yang dilepaskan, ada orang-orang yang bangkit dari kubur. Orang-orang kudus dalam perjanjian lama bangkit dari kubur, membebaskan tawanan, dilepaskan karena dia mengalahkan yang menawan. Kematian dan kebangkitannya menjadi satu. Dia mengalahkan maut. Dia bukan hanya mengampuni, dia mengalahkan. Mari kita mempercayai, kita bersedia mati bersama dia supaya kita dibangkitkan. Kita mengalami cintanya, kita menerima cintanya untuk kita melihat kuasanya. Blokadenya dipatahkan seperti dalam Efesus pasal 2, Matius. Jadi dinaungi oleh maut, tetapi pintunya juga pintu sorga yang tertutup dibuka. Mazmur 24. Terbukalah hai pintu gerbang. Dia menjadi imam besar. Dia menjadi penghubung yang menghubungkan sorga dengan bumi. Sehingga Anda dan saya bukan hanya beragama Kristen. Kita menjadi orang-orang yang boleh masuk seperti Mazmur 91. Diam di tempat rahasia tabernakelnya. Bukan tabernakel buatan manusia, alam surgawi. In His presence kita akan melihat sebuah perlindungan, satu kekuatan yang melindungi kita dari bahaya. Temukan itu. Yang ketujuh, dia memeteraikan kita dengan Roh Kudus. Supaya apa? Supaya wifi kita on. Sehingga nomor kita bukan hanya terdaftar. Kita bisa masuk dalam alam dunia visual. Kita bisa masuk dalam dimensi. Haleluya. Surgawi. Kita boleh mengalami di sana 2 tambah 5 bukan 7 lagi. Di sana rotinya tersedia, air minumnya terjamin. Di situ ada perlindungan. Di situ dia menyembunyikan kita di pondok tabernakelnya. He hide me in the secret place of His tabernacle. Dan melalui perjamuan kudus, tubuh dan darahnya, kita memperingati, kita secara tindakan iman, kita terima tubuhnya, kita terima darahnya, kita masuk dalam perjanjiannya. Kita bukan hanya menerima pengampunan dosa, tapi kita dibawa untuk boleh masuk dalam dimensi surga. Karena blokadenya sudah dipatahkan, jalannya sudah dibuat, jalan tolnya, highway-nya. Dia imam besar yang melewati semua level surga, dan dia membuka pintu surga. Oleh sebab itu mari kita lihat pagi hari ini kematian Yesus. Yang pertama, lahir dari hati seorang ayah yang tidak ingin anaknya hilang selamanya. Yang dia katakan, di manakah kau? Mari kita tangkap saat ini. Jangan taruh hidup imanmu kepada
taruhlah hidup imanmu dengan satu kebenaran. Tuhan mengasihi kita. Bukan kita yang cari Tuhan lebih dulu, Tuhan yang mencari kita. Bagian kita adalah menyediakan diri. Tuhan, aku mau kau cintai, aku mau kau miliki. Dengar dia berkata, dia menjerit, anakku, anakku, anakku. Jangan taruh imanmu kepada kuasa Tuhan lebih dulu. Taruhlah imanmu pada cintanya Tuhan lebih dulu. Dari situ engkau akan memahami kebenarannya. Di situ engkau akan melihat kuasanya. Orang-orang yang menjadi martir, orang-orang yang menantang dan tidak menyerah kepada ancaman maut, bukanlah orang-orang yang mengalami mempercayakan dirinya pada cintanya lebih dulu, kepada kuasanya lebih dulu, tapi orang-orang yang mempercayai kasih setianya lebih dulu. Kegagalan Israel, mereka hanya percaya kepada perbuatan Tuhan. Mereka tidak atau gagal percaya kepada kasih setia dan kesetiaan Tuhan. Itulah yang ditemukan Daud. Makanya dia membuat banyak mazmur dan nyanyian. Semuanya diakhiri apa? Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Di situ kita mempercayakan apa yang kita lihat. Nyawanya saja tidak ditayangkan, disayangkan. Terlebih lagi ketika kita berseru, Bapa, Bapa, di tengah-tengah kesulitan, situasi yang tidak mudah saat ini, biarlah teriakan kita oleh karena darah Yesus naik ke hadirat Allah, naik ke hadirat sorga. Anda akan melihat sebuah intervensi sorga yang membebaskan kita dari kelaparan, dari sampar, dari pedang di tengah-tengah pandemi ini. Saya percaya dan saya sedang mengalami, saya sedang melihat bukan hanya perlindungan, pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Dan biarlah kita melihat dan kita terpesona dengan kesetiaannya, cintanya. Suaranya belum pernah berhenti. Yerusalem, Yerusalem, umatku, umatku, anakku, anakku, betapa aku rindu menjumpai kau. Betapa aku rindu aku hadir di tengah engkau. Betapa aku rindu aku menyapa. Buka hatimu, dengar suaranya, alami perjumpaan, alami persekutuan tubuh dan darahnya. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Alami mujizat pagi hari ini di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, kami percaya dan ajari kami percaya, selalu percaya akan kasih setia. Bapa, buat mata kami melihat cintamu melalui putramu yang rela mati. Engkau rela sakit, engkau rela tersakiti, engkau rela menangis untuk sebuah cinta yang ada di dalam hatimu buat kami. Kami sungguh mempercayai, bahkan aku mendengar dalam rohku engkau berseru, aku mengasihimu dengan kasih yang kekal. Kami mempercayakan hidup kami sepenuhnya Tuhan. Kematian putramu di atas kayu salib meneguhkan hati kami. Kebangkitannya menguatkan hati kami. Naiknya Tuhan Yesus ke sorga dan pencurahan Roh Kudus membuat kami bukan hanya diampuni, kami boleh tinggal di dalam hadirat sorgawi yang membuat kami terlindung, membuat kami terpelihara, yang membuat kami hidup dalam sebuah dimensi yang berbeda dengan apa yang dikatakan realita. Biar tumpangkan tanganmu atas anakmu pagi hari ini, dan biarlah zaman dan anugerahmu menyertai kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Baikkan mereka. Salibnya kuncinya
betapa mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Saya undang Pendeta Wesley untuk memimpin kita semua dalam perjamuan kudus pagi hari ini. Sangat mulia, salibnya, salibnya. Saudaraku dikasih Tuhan, dimanapun engkau berada, khususnya para jemaat yang ada di rumah. Saat ini kita telah diberikan sebuah pengertian, sebuah pemahaman betapa Tuhan punya respon positif, respon yang aktif. Dia rindu bertemu dengan saudara dan saya sebagai anak-anaknya. Hari ini saya tidak tahu keadaan kerohanian saudara. Mungkin engkau sudah selama ini kerohanianmu kering, engkau jauh, kasihmu yang mula-mula terhadap Tuhan sudah memudar. Hari ini dengan Jumat Agung, Tuhan Yesus datang berkorban. Tuhan rindu mencari engkau dan saya. Tuhan tanya, di manakah engkau nak? Sebagaimana Tuhan bertanya kepada Adam, di mana engkau? Bukan Tuhan tidak tahu keberadaanmu, saudara, tetapi betapa besar kasih Tuhan, betapa besar cintanya. Dia ingin engkau dan saya senantiasa ada di dekapannya. Amin. Dia senantiasa rindu engkau ada di dalam rumahnya, Amen. di dalam kediamannya. Hari ini saudaraku dikasih Tuhan, mari renungkan sejenak, berbaliklah, kembalilah. Jangan engkau menjadi anak bungsu yang terhilang, anak yang jauh dari kasih karunia daripada bapaknya. Jangan juga engkau menjadi anak sulung yang terhilang di dalam rumahnya Tuhan. Hari-hari ini rohanimu kering, kasihmu terhadap Tuhan sudah tawar. Meskipun engkau ada di dalam rumah kediamannya, tapi hatimu sudah padam karena api cinta Tuhan yang sudah memudar. Mari saudaraku dikasih Tuhan, kita siapkan diri kita untuk masuk sekali lagi bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Saudara siapkan akan anggur dan roti. Kita akan sama-sama, bukan sebagai liturgi, bukan sebagai sebuah formality, tetapi ini menjadi sebuah momen di mana Tuhan mau bersatu kembali dengan engkau dan saya, di mana Tuhan akan menjamah engkau kembali dengan kasih dari surga menyentuh seluruh hidupmu, sehingga rohmu bergairah kembali, sehingga hatimu membara kembali dengan cinta Tuhan. Engkau katakan, aku di sini Pak, Bapa yang di surga, aku ini anak-anakmu, aku rindu. Sekali lagi Tuhan, kasih-Mu yang mula-mula menyala kembali dalam hidupku. Saudari kasih Tuhan, kita ambil roti yang satu ini, kita angkat di hadapan Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan hati yang Engkau berkata, aku mau sekali lagi Tuhan, Engkau menjamah saya dengan roti sebagaimana ini roti biasa. Tetapi Yesus di malam terakhir dia berkata, inilah adalah tubuhku yang dipecah-pecahkan, inilah cintaku, lakukan ini
sebagai peringatkan akan pengorbananku, akan betapa besar cinta kasih-Mu untuk Engkau pribadi lepas pribadi. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang satu ini adalah roti biasa, tetapi Engkau dan saya mari kita sepakat bahwa ini adalah cinta Tuhan, ini adalah tubuh Kristus, ini adalah kekuatan ilahi yang dikorbankan buat Engkau dan saya. Mari saudara kita makan dengan hati mengasihi Dia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari saudara kita makan. Saudara buka cawan ini di tempat yang mudah dibuka. Kita angkat cawan yang berisi anggur. Yesus telah mencucurkan darah di atas kayu salib. Yesus berkata, semuanya sudah selesai. Amin. Apa yang menjadi kutuk keturunan, apa yang menjadi pelanggaran, apa yang menjadi dosa-dosa dalam hidupmu, kalau engkau bersatu dengan darah perjanjian dari Tuhan, maka Tuhan katakan semua sudah selesai. Amin. Semua sudah ditanggung, segala pelanggaranmu, segala dosamu. Saudara kasih Tuhan, bahkan lebih dari itu, Yesus berkata, oleh bilur-bilur darahnya, semua kelemahanmu dan kelemahanku sudah ditanggung di atas kayu salib. Saudara kasih Tuhan, ini adalah perjanjian darah anak domba yang dicucurkan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu untuk menebus dosa engkau dan saya, sehingga engkau dan saya sudah ditebus dari dunia yang fana ini. Engkau disebut orang yang berbahagia, orang yang sudah diperbarui, karena darah Yesus yang sudah memperbarui hidupmu dan hidupku sudah dibeli lunas. Oleh sebab itu engkau dan saya bukan bagian dari dunia ini lagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan anggur yang kita angkat ini adalah cawan anggur biasa? Tetapi di dalamnya kita imamin, kita sepakat, inilah darah perjanjian anak domba, darah perjanjian cinta Bapa melalui anaknya, untuk menebus, memulihkan citra diri engkau dan saya di hadapan Bapa. Mari saudara, kita manunggal bersatu dengan darah Yesus ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan hati yang mengasihi Dia, kita minum. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami semuanya ada di dalam Engkau, dan Engkau ada di dalam kami. Ketika Engkau ada bersama kami, maka hidup kami ada di dalam rancangan-Mu, ada di dalam kasih karunia-Mu, dan hidup kami tidak akan sama lagi seperti dunia. Hidup kami tidak pernah akan takut, akan khawatir, karena kami adalah milik Engkau, bukan milik dunia yang sedang digoncangkan. Sebentar Tuhan, kami mau terima sebuah minyak urapan. Biarlah minyak ini menjadi sebuah materai dalam hidup kami. Biarlah Engkau sendiri mengurapi kami Tuhan. Amin. Saudara, dimanapun juga ada minyak, melambangkan sebuah pengurapan dari Tuhan untuk engkau dan saya. Kita karana masyata karata pasikiarana, orata pakarana masyata karada basukiara, sikiara papa 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 parada pasyata kara. Terima kasih ya Tuhan, urapi kami Tuhan dengan 3 jari ini Tuhan, yang kami teteskan dengan minyak. Kami urapi dari ubun-ubun kepala kami, selubungi kami Tuhan dengan hadirat-Mu, dari ujung kepala sampai ujung kaki, yaitu menggambarkan seluruh hidup kami di dalam pengurapan-Mu Tuhan. Kami urapi kening kami, biarlah kami tundukkan segala pikiran kami dalam pikirannya Tuhan. Semua kebenaran firman Tuhan itu ada mengendalikan pikiran kami. Kami urapi Tuhan mulut bibir kami. Hanya kata-kata kebenaran yang boleh keluar dari mulut bibir kami. Biarlah kata-kata yang sia-sia tidak ada di stop dari mulut bibir kami.
kata-kata penciptaan, kata-kata kehidupan yang keluar dari setiap kata kami. Kami urapi tengkuk kami, lembutkan kami Tuhan, tidak ada yang tegar tengkuk. Semuanya kami tunduk di bawah kendali pimpinanmu Tuhan. Kami urapi hati kami, biarlah hati yang lembut, hati yang bersih, hati yang terikat hanya kepada Engkau. Hanya Yesus Kristus menjadi tujuan fokus hati kami. Kami urapi kedua tangan kami. Biarlah tangan kami adalah tangan yang bekerja, tangan yang tekun, tangan yang membawa dampak impartasi kuasa Allah. Ketika tangan ini menumpangkan orang sakit itu sembuh. Biarlah Engkau mengurapi kedua kaki kami. Kedua kaki kami ini akan menginjak setiap tanah yang kami injak. Tuhan yang kuduskan. Tuhan, biarlah kaki kami melangkah sederap selangkah dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur, segala kemuliaan, kemasyuran bagi Engkau. Biarlah firman Tuhan yang sudah disampaikan setiap kami itu dimateraikan. Roh Kudus mampukan kami untuk kami sungguh-sungguh menjadi pelaku-pelaku firman dengan kuat. Biarlah Roh Kudus membantu kami senantiasa berjalan dalam koridor ketetapan kebenaran-Mu. Biarlah hidup kami boleh menyukakan, menyenangkan, bahkan berkenan di hati Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang ajaib, nama El Shaddai, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bagi saudara saya yang percaya yakin, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang berada di rumah, jemaat kita, juga setiap umat Tuhan yang dimanapun juga Anda berada. Hari ini kita memperingati Jumat Agung. Walaupun kita tidak berkumpul di tempat ini, tetapi saya percaya kita pun berkumpul di dalam roh, dalam kesatuan roh, dimanapun juga Tuhan tempatkan kita. Amin. Bapak Ibu tadi diberkati oleh pemberitaan firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu sudah diberkati melalui kebenaran firman yang sudah disampaikan melalui hambanya. Untuk pengumuman berikutnya, kita berdoa dulu buat persembahan kita pada minggu hari ini. Tuhan, kami ucap syukur buat setiap kesempatan yang Tuhan izinkan untuk kami bisa mempersembahkan segala harta yang Tuhan percayakan kepada diri kami, untuk biar kami boleh mempersembahkan melalui hati kami ya Tuhan. Biar setiap persembahan yang boleh kami berikan untuk menyukakan hati Tuhan dan untuk pelebaran kerajaan-Mu melalui gereja ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan setiap jemaat-Mu, setiap umat Tuhan yang sudah memberikan persembahan ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati mereka semua di dalam nama Yesus, amin. Bapak Ibu bisa mempersembahkan di rekening Gereja Betani Batra Surya Baru, yaitu 088 8083 7-nya 3 kali. Kita masih pakai rekening yang lama, yaitu Gereja Betani, karena kita masih belum memiliki rekening yang baru di JKI Batra Surya Baru. Sekali lagi, Bapak Ibu bisa mempersembahkan di rekening 088 8083 777. Itu rekening BCA. Terus kedua, minggu depan perayaan Paskah kita akan dilayani oleh Ibu Iin Cipto dari Bekasi Mahanaim. Bapak Ibu bisa mengikuti kembali melalui live streaming yang gereja kita adakan melalui di Facebook dan juga di YouTube dari Batra Surya Baru. Kami mohon Bapak Ibu bisa subscribe, bisa like juga loncengnya harap dibunyikan untuk supaya media kita semakin diberkati, bisa semakin berkembang dan jadi berkat dimanapun juga. Jangan lupa minggu depan kita bersama-sama dengan Ibu Iin jam 10 kita mulai dengan ibadah pujian penyembahan, lalu kita sampaikan dengan live streaming dengan hambanya Ibu Iin Cipto. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Di akhir dari ibadah kita, saya jemput kita bangkit berdiri.
Biarlah segala pujian syukur hanya bagi Dia, bagi Raja di atas segala raja. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Mari kita bersyukur. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Saudara, sebelum kita berakhir, hari-hari ini bukan hari yang baik. Kita tahu kita semua harus lockdown diri. Tapi sekali lagi saya rindu semua jemaat, hari-hari ini banyak waktu, luangkan kesempatan untuk berhubungan intim bersama Tuhan. Hubungan erat. Ini waktunya Tuhan berikan kesempatan. Tinggalkan kesibukan saudara-saudari sekalian. Ini waktunya Tuhan Bapa rindu bertemu dengan kita. Di dalam pujian, di dalam penyembahan, di dalam pembacaan firman Tuhan, di dalam perenungan. Mari hidup kita di restart ulang. Biarlah hidup kita semua mengalami sebuah perkenanan Tuhan. Satu hal lagi, lekatkan hati kita, sungguh-sungguh lekatkan hati kita kepada Dia. Maka Dia, Tuhan, the living God, Tuhan yang hidup akan meluputkan engkau dan saya, akan membentengin hidup saudara saya dari segala malapetaka, dari segala mara bahaya, dari segala pencobaan hidup. Maka ketika virus musim berlalu, ada musim yang baru. Tuhan percayakan buat engkau dan saya. Amin saudara. Mari saudara kita pejamkan mata kita, angkat tangan kita. Terimalah berkat dari surga itu turun dalam hidupmu. Berkat kasih setia, kerinduan Bapa yang begitu besar turun memberkati engkau dengan berkat kesetiaan yang tidak berkesudahan, dengan penyertaan yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus, dengan Tuhan Yesus yang menyatakan kasih yang tidak berkesudahan, unconditional love, kasih yang tidak bersyarat, yang mengurapi engkau dengan kuasa Roh Kudus, yang memampukan engkau tetap bersuka cita. Roh Kudus yang akan mengalir kepada engkau dengan damai sejahteranya. Roh Kudus yang akan memampukan engkau menjadi pelaksana-pelaksana firman kebenarannya dengan kekuatan ilahi dari Tuhan. Mulai hari ini, biarlah berkat yang terbaik dari surga melingkupi hidupmu. Darah anak domba akan terus menutup bungkus engkau. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, terima berkat Tuhan dengan iman. Sama-sama katakan amin.